Kamu mungkin nggak terlalu memikirkan gravitasi, tapi gravitasi mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Inilah alasan kenapa benda-benda jatuh ke bawah, bukannya terbang ke atas. Gravitasi membuat kita tetap terhubung dengan bumi, sehingga kita nggak melayang keluar angkasa saat melompat. Tapi bagi fisikawan, gravitasi lebih dari itu. Gravitasi adalah teka-teki menarik yang harus dipecahkan untuk memahami cara kerja alam semesta, dan mereka sedang dalam pencarian untuk mengungkap rahasianya. Jadi, apa yang begitu misterius tentang hal itu? Mari kita lihat. Kita telah belajar banyak tentang gravitasi dari Isaac Newton yang legendaris. Dia adalah orang pertama yang menemukan hukum gravitasi. Dia mengajarkan kita bahwa dua benda di alam semesta pasti akan tertarik satu sama lain, seolah-olah mereka punya ketertarikan gravitasi rahasia. Seberapa kuat daya tarik ini bergantung pada dua hal. Seberapa besar objek-objek itu, yaitu massa mereka, dan seberapa dekat mereka satu sama lain. Tapi inilah yang menarik, gravitasi bukan sekedar tarian dua objek. Ini adalah koreografi ruang angkasa yang kompleks. Ambil contoh tata surya kita. Matahari memainkan peran utama, menggunakan tarikan gravitasinya untuk menjaga semua planet tetap berada di orbitnya. Tapi, setiap planet juga punya gaya gravitasinya sendiri, menarik matahari dan bahkan planet-planet tetangganya. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, pahlawan lainnya, Albert Einstein, membawa gravitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menjelaskan teori relativitas umum. Menurut Einstein, gravitasi bukan hanya gaya biasa. Pada kenyataannya, gravitasi melengkung dan membengkokkan struktur ruang waktu. Bayangkan seorang juara kelas berat yang duduk di atas lembaran karet. Lembaran karet itu menekuk dan melengkung karena beratnya. Dan benda-benda yang lebih kecil di dekatnya mau tak mau berguling ke arah sang juara kelas berat. Meskipun kita nggak bisa melihat lekukan-lekukan ruang angkasa dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa melihat apa yang terjadi pada benda-benda yang terperangkap dalam cengkeramannya. Benda yang ditarik oleh gravitasi itu seperti terperangkap dalam pusaran gaya. Benda yang terperangkap mulai berputar ke bawah, seperti koin di mesin slot penny cyclone yang bisa kamu temukan di toko-toko wisata. Atau, benda itu mungkin bergerak dengan anggun dalam lingkaran, seperti sepeda yang berpacu di lintasan velodrome. Gravitasi adalah kekuatan primordial yang memandu seluruh dunia kita. Tanpanya, gak akan ada bintang, gak ada galaksi, gak ada apa-apa. Namun, dari manakah gravitasi itu berasal? Nah, itulah pertanyaan besarnya. Dan kita belum punya jawaban lengkapnya. Tapi kita punya beberapa dugaan. Pertama-tama, kita tahu gravitasi lebih dari sekedar fitur ruang angkasa. Gravitasi adalah gaya yang menarik segala sesuatu. Anehnya, gravitasi adalah gaya yang paling lemah di antara semua gaya yang ada. Tapi mari kita lihat gravitasi secara berbeda, sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Alih-alih menjadi gaya yang secara langsung mendorong atau menarik benda dari kejauhan, gravitasi lebih seperti sebuah tarian. Gravitasi, meskipun menakjubkan, gak tampil sendirian dalam tarian ini. Ia berbagi sorotan dengan kekuatan lain, seperti elektromagnetisme misalnya. Mari kita bayangkan dua elektron. Mereka adalah penarik kita. Sekarang mereka nggak secara langsung mendorong atau menarik satu sama lain seperti yang kamu harapkan. Sebaliknya, satu elektron menciptakan jenis medan khusus di sekelilingnya, seperti medan gaya yang tak terlihat. Medan ini mengatur panggung pertunjukan. Elektron lainnya merasakan medan ini dan mulai berputar dan berinteraksi dengannya. Seolah-olah mereka mengikuti suatu koreografi. Dan ketika kita menyaksikan tarian ini, terlihat seolah-olah elektron kedua didorong atau ditarik oleh elektron pertama. Namun, pada kenyataannya, ini semua adalah tentang gerakan yang rumit dan interaksi antara para penari dan bidang tempat mereka menari. Para penari nggak pernah menyentuh satu sama lain secara langsung, tapi interaksi mereka melalui bidang-bidang ini membuatnya tampak seperti terhubung. Ini adalah pertunjukan ajaib dari bidang dan gerakan yang bersatu untuk menciptakan ilusi kekuatan yang bermain. Hal yang kita sebut sebagai gravitasi. Jadi, meskipun ini bukan gaya dalam arti yang sebenarnya, namun berperilaku seperti gaya. Kita menyebutnya gaya yang muncul, karena gaya ini muncul atau keluar dari cara ruang dan objek berinteraksi.
Itulah sebabnya, kalau kita ingin membahas secara teknis, beberapa ilmuwan lebih suka menghindari kata gaya gravitasi dan memilih istilah interaksi. Ini hanyalah cara bagi partikel-partikel untuk berbaur dan bertukar energi dan informasi. Interaksi elektromagnetik, interaksi gravitasi, semuanya adalah bagian dari pertemuan besar ini. Setidaknya itulah salah satu teorinya. Beberapa ilmuwan juga berpikir gravitasi mungkin terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut graviton. Partikel-partikel kecil ini bekerja di balik layar, membuat benda-benda saling tarik-menarik. Namun, kita belum bisa melihat graviton yang sulit dipahami ini secara langsung. Jadi, menurut teori ini, gravitasi adalah sebuah gaya dan partikel potensial. Seperti yang bisa dilihat, kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja dalam skala besar. Tapi setidaknya kita punya pemahaman yang baik tentang bagaimana perilakunya dalam situasi tertentu. Seperti bagaimana planet-planet mengorbit matahari, atau bagaimana benda-benda jatuh ke tanah dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi kalau kita memperbesar ke dalam skala atom? Dan bagaimana kalau kita menjelajah ke kedalaman lubang hitam dan Big Bang? Disinilah perjalanan liar gravitasi keluar dari jalurnya. Pertama, mari masuk ke ranah mekanika kuantum. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dunia kecil ini, gravitasi. Gaya yang menarik segala sesuatu bersama-sama tampaknya berada di belakang. Dalam skala mikroskopis, gaya-gaya lain seperti elektromagnetisme menjadi pusat perhatian dan menjadi bintang. Gaya-gaya itu membayangi gravitasi. Hal ini membuat para ilmuwan bingung, bertanya-tanya apakah hal ini mungkin terjadi. Kenapa gravitasi tiba-tiba menghilang? Sejauh ini kita nggak tahu. Dan ketika sampai pada skala yang lebih besar, di mana ada objek yang sangat besar seperti lubang hitam, gravitasi punya tingkat kerumitan yang sama sekali baru. Sebagai contoh, di dalam lubang hitam, hukum fisika dan gravitasi yang kita kenal pada dasarnya berantakan. Hukum-hukum itu juga hancur ketika kita mencoba memahami bagaimana gravitasi berperilaku sesaat setelah Big Bang. Dari mana asalnya? Kita nggak tahu. Dengan kata lain, kita berada dalam kabut kosmik ketika mencoba memahami gravitasi. Tapi jangan takut, para ilmuwan bekerja keras untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya yang muncul yang penuh teka-teki ini. Mereka melakukan berbagai eksperimen dan menggunakan teknologi canggih untuk memecahkan kodenya. Meskipun masih banyak yang harus kita cari tahu, kita membuat kemajuan setiap hari. Sebagai contoh, pernah dengar tentang lensa gravitasi? Ini seperti trik sulap yang memukau. Bayangkan seberkas cahaya sebagai penjelajah yang tak kenal takut, mengambil jalan lurus melintasi alam semesta. Namun saat bertemu dengan tarik... Hari yang indah bukan? Iya, sampai semuanya duar. Gravitasi menghilang selama 1 detik. Mari kita rangkum peristiwa dari skala terkecil hingga terbesar. Kita mulai dengan kamu. Iya, kamu. Jika gravitasi hilang selama 1 detik, sayangnya kemungkinan besar kamu sudah tiada. Masalahnya, gravitasi tak hanya membuat kamu menapak bumi, tapi juga menyatukan semua atom di dalam tubuhmu. Jika gaya ini benar-benar menghilang, bahkan untuk waktu singkat, kemungkinan kamu akan terpisah begitu saja. Jika tidak, kamu akan mulai mengapung di atas tanah. Tapi tidak terlalu tinggi karena 1 detik tidak cukup untuk terbang terlalu jauh. Jika hilangnya gravitasi hanya memengaruhimu, kamu akan terangkat sekitar 2 cm lebih sedikit, lalu jatuh kembali tanpa terluka. Pikiranmu akan dipenuhi oleh kekurangan oksigen di paru-paru karena tanpa gravitasi, darah akan berhenti memompa. Nah, jika hal itu juga memengaruhi objek lain, kamu akan beruntung berada jauh dari rumah karena semua yang ada di sekitarmu juga akan mengapung. Dan setelah beberapa saat, semua peralatan makan, tempat tidur, lemari pakaian, dan barang lain akan roboh ke lantai. Untungnya, bangunan dan pohon mungkin tak akan mengapung karena menancap kuat di tanah dengan caranya sendiri. Tetap saja, itu tidak akan bagus dan kamu yang harus membersihkan kekacauan itu. Menyebalkan. Omong-omong, kamu pasti tahu bumi berputar dan meluncur di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, ada kemungkinan bahwa jika gravitasi mati sedetik, semua yang ada di permukaan bumi akan mengalami inersia dan terbang secara horizontal dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kekacauan makin besar
tapi hanya jika semuanya memiliki massa. Jika tidak ada masalah. Mungkin. Namun, masalah sebenarnya muncul jika gravitasi menghilang di seluruh bumi. Gaya gravitasi setara dengan tekanan dari dalam bumi, dan jika tekanan luar hilang, tidak ada yang akan menghentikan isi planet kita untuk tidak meledak ke permukaan. Gempa bumi besar akan terasa di seluruh bumi saat lempeng tektonik bergerak ke atas. Selain itu, semua gunung berapi di dunia mungkin juga akan meletus karena lava akan keluar akibat tekanan. Jika letusan dahsyat seperti itu terjadi, tidak ada kehidupan yang akan bertahan kecuali makhluk yang paling kukuh seperti tardigrada. Awan abu vulkanik akan menyebar ke seluruh bumi dan menghalangi matahari. Pada awalnya, suhu akan meningkat karena efek rumah kaca. Tapi kemudian, planet ini akan menjadi dingin dan zaman es baru akan dimulai. Pasti, ini semua akan terjadi meskipun gravitasi kembali setelah 1 detik karena gerakan sudah dimulai dan butuh gaya lebih kuat untuk menenangkannya. Di atas, atmosfer bumi akan menguap begitu saja. Udara yang kita hirup juga ditahan di sekitar bumi oleh gaya gravitasi, jadi jika itu menghilang, kita tidak akan bisa mengisi paru-paru kita. Saat gravitasi kembali dalam sedetik, atmosfer pada akhirnya akan berkumpul kembali, tapi kerusakan sudah terjadi. Butuh banyak waktu bagi udara untuk kembali ke komposisi aslinya. Sementara itu, di ruang angkasa keadaan lebih buruk. Kita tahu bahwa semua yang ada di alam semesta terikat oleh gravitasi, termasuk planet lain, bintang, galaksi, dan bahkan gugus galaksi. Dalam skala kosmis, bumi hanyalah setitik debu memiliki massa yang sangat kecil. Sebagai perbandingan, matahari sangat besar. Diameternya 109 kali lebih besar dan lebih dari 300.000 kali lebih masif. Itulah sebabnya gravitasinya mampu menahan begitu banyak planet di orbitnya. Dan sekarang gaya yang sangat besar itu menghilang begitu saja. Meskipun hanya sedetik, tekanan gas yang sangat besar dari dalam bintang kita membuatnya meledak, mengirimkan gelombang panas yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kita alami dalam sejarah. Matahari kemungkinan besar akan bertahan karena 1 detik adalah periode waktu yang terlalu singkat bagi bintang untuk mengembang terlalu banyak. Tapi lain halnya dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan mungkin Mars. Merkurius yang paling dekat mungkin akan terbakar. Suhu di Venus sudah sangat tinggi, tapi akan semakin melonjak menghanguskan permukaannya. Untungnya, planet itu tak berpenghuni. Dan hal buruk bagi Bumi. Gelombang panas dari matahari kemungkinan besar akan melenyapkan atmosfer bumi terlebih dahulu, lalu permukaannya. Jadi, dari kelihatannya, tak ada yang bisa bertahan lagi. Ya ampun! Tapi itu bahkan belum mendekati akhir. Matahari adalah salah satu bintang terkecil di alam semesta, bintang terbesar yang diketahui berukuran sekitar 1.500 kali lebih besar dan lebih masif. Jika raksasa seperti itu kehilangan gravitasinya sedetik, segala sesuatu di sekitarnya sejauh jutaan kilometer akan hancur begitu saja, termasuk bintang-bintang lain yang lebih kecil. Tapi objek dengan massa paling besar dan akibatnya gravitasi paling besar adalah bintang neutron dan lubang hitam. Keduanya sangat kecil untuk massanya, seperti aku, tapi tekanan di dalamnya begitu besar sehingga hilangnya gravitasi sepersekian detik pun bisa berarti ledakan luar angkasa yang luar biasa. Dan dengan 1 detik penuh, itu pasti terjadi. Namun, tidak ada yang tahu pasti bagaimana sifat lubang hitam. Jadi, ada kemungkinan hal lain akan terjadi pada lubang hitam atau tidak terjadi apapun. Akhirnya, pada skala terbesar, jika gravitasi memutuskan untuk beristirahat sedetik, herannya tidak banyak yang akan terjadi. Planet sebagian besar akan mempertahankan orbitnya, meskipun mungkin berubah sedikit, dan untuk galaksi atau gugus galaksi, kedua itu bahkan tidak akan menyadari apapun. Perubahan terbesar akan terjadi secara lokal, seperti yang aku katakan tadi, bintang-bintang akan meledak dan semakin besar ledakannya, semakin besar pengaruhnya terhadap benda-benda langit di sekitarnya. Misalnya, jika sebuah bintang yang cukup besar mengirimkan gelombang energi ke arah tata surya kita, ia mungkin mengirim asteroid terbang ke arah kita dari awan Oort. Batuan luar angkasa itu sering jatuh ke bulan dan bahkan bumi, tapi sebagian besar ukurannya agak kecil. Namun, yang dikirim kepada kita melalui ledakan bintang
mungkin jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kita akan dilindungi oleh planet lain, tapi kemungkinan tabrakan akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi siapa yang peduli, kita akan terpanggang saat itu. Jelas, ini semua hanya spekulasi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika gravitasi tiba-tiba memutuskan untuk menghilang, bahkan untuk sedetik. Namun, yang kita tahu adalah hal itu mungkin terjadi jika banyak hukum fisika yang dilanggar sekaligus. Para ilmuwan cukup yakin bahwa matinya gravitasi seperti itu tidak mungkin. Agar ini terjadi, segala sesuatu di alam semesta harus kehilangan massanya terlebih dahulu. Massa adalah alasan utama benda-benda memiliki gravitasi. Jadi semakin berat benda tersebut, semakin besar gravitasi yang dimilikinya. Kamu juga memilikinya, tapi sangat kecil sehingga kamu tidak merasakannya. Jika gravitasimu beberapa juta kali lebih besar, kamu mungkin akan menjadi pusat perhatian semua orang. Hei, aku akan memanfaatkan itu kalau bisa. Selama bertahun-tahun kita sudah mendiskusikan hal-hal seperti mobil terbang, furnitur terbang, dan bahkan bangunan melayang. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa ide anti-gravitasi bukan hanya fiksi ilmiah, tapi merupakan konsep yang nyata dan menarik dalam fisika? Ini sesuatu yang sedang diteliti oleh para fisikawan. Jadi apa itu anti-gravitasi dan kapan kita akan memilikinya? Mari kita cari tahu. Ayo putar musik khas film fiksi ilmiah dulu agar sesuai tema kita. Terima kasih. Bayangkan bisa terbang ke kantor atau bepergian ke planet lain tanpa merasakan efek gravitasi. Sebuah dunia di mana kamu bisa melayang dan membuat barang-barang rumah tangga melawan tarikan gravitasi dan melayang dengan mudah di udara. Kamu mungkin berpikir, aku nggak perlu membayangkannya. Astronot sudah hidup seperti ini di orbit bumi, ya kan? Tapi sebenarnya itu tidak sama. Apa yang dialami para astronot di antariksa disebut gravitasi nol atau mikro. Ini fenomena nyata yang bisa kita alami. Dalam gravitasi nol, benda-benda menjadi tak berbobot dan melayang karena tidak ada yang menariknya ke tanah. Namun, anti-gravitasi sedikit berbeda. Bukan kurangnya gaya, tapi justru ada gaya lain yang berbeda. Gaya yang dapat melawan gaya gravitasi, atau bisa dibilang menangkalnya. Dengan kekuatan ajaib ini, sebuah benda tidak akan tertarik pada sesuatu yang masif seperti bumi, melainkan justru bisa menolaknya. Ini memungkinkan benda-benda melayang bebas di angkasa, atau bahkan bergerak berlawanan dengan arah gravitasi. Kedengarannya seperti dalam karya fiksi ilmiah, sebuah cara untuk menentang hukum fisika dan membawa kita ke bintang. Dari Star Wars hingga Star Trek, konsep ini sudah populer selama bertahun-tahun. Tapi mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan nyata? Apakah benar ada gaya tolak yang bisa melawan efek gravitasi? Para ilmuwan dan filsuf telah mendiskusikan gagasan anti-gravitasi selama berabad-abad. Namun baru pada akhir abad ke-20, kemajuan nyata dicapai dalam memahami ilmu pengetahuan di baliknya. Dan sekarang, kita sedang menjajaki kemungkinan untuk menciptakan medan anti-gravitasi. Jadi mari kita menjadi ilmuwan sejenak dan coba memahami cara kerjanya. Kita mulai dengan teori relativitas umum yang sangat terkenal. Bayangkan kamu sedang bermain trampolin, dikelilingi oleh mainan. Kamu tahu kalau kamu melompat, trampolin akan sedikit melengkung ke bawah dan mainan yang ada di dekatnya akan menggelinding ke arahnya karena gravitasi. Itulah yang dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein tentang susunan ruang waktu dan gravitasi. Tapi bagaimana kalau trampolin bisa meregang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan? Bagaimana jika trampolin juga bisa melengkung ke arah sebaliknya, melontarkanmu dan mainan di sekitarmu? Itulah ide di balik teori relativitas umum yang dimodifikasi. Beberapa ilmuwan telah mengusulkan untuk menambah dimensi ekstra pada ruang waktu atau memperkenalkan kekuatan baru yang dapat berinteraksi dengan materi dengan cara tak terduga. Namun seperti halnya semua teori ilmiah, kita harus melakukan beberapa eksperimen dan mengumpulkan data untuk tahu dengan pasti. Oke, sekarang kita bayangkan alam semesta adalah sebuah ruangan besar yang penuh dengan perabotan. Para ilmuwan telah menemukan sebuah kekuatan misterius yang tak terlihat yang mendorong semua perabotan menjauhi satu sama lain seperti angin berkekuatan super yang membuat semua melayang. Mereka menamai kekuatan ini energi gelap. Menurut model kosmologi saat ini, hampir 70% alam semesta terdiri dari energi gelap. Meskipun tidak terlihat, energi ini diperkirakan menyebabkan alam semesta terus-menerus mengembang dengan lebih cepat. Nah, kamu bisa melihat bagaimana hal ini seperti kebalikan dari gravitasi yang menarik segala sesuatunya. Jadi jika benar begitu, berarti anti-gravitasi adalah kekuatan yang nyata. Itu luar biasa, bukan?
Satu-satunya yang perlu kita pastikan adalah apakah energi gelap itu benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan. Ya, andai itu mudah. Terakhir, mari kita bahas tentang teori superstring. Oke, bayangkan kamu memiliki sekumpulan karet gelang dan meregangkannya. Ketika dipetik, karet itu mengeluarkan suara, bukan? Ini seperti teori superstring. Menurut teori ini, segala sesuatu di alam semesta terbuat dari senar-senar super tipis yang bergetar seperti karet gelang. Senar-senar ini bisa menghasilkan berbagai kekuatan alam, seperti gravitasi. Dan menariknya, beberapa ilmuwan percaya senar ini ada di dimensi ekstra yang mungkin bisa menyebabkan benda-benda melayang menjauh, seperti anti-gravitasi. Kamu bisa melihat ide ini di beberapa film keren seperti The Matrix dan Interstellar. Secara keseluruhan, teori superstring mungkin memegang kunci untuk memahami anti-gravitasi, tapi ini masih sebatas teori dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Namun masih banyak keraguan dan kritik seputar gagasan anti-gravitasi. Pertama, banyak ilmuwan mengatakan anti-gravitasi tidak mungkin ada karena melanggar hukum dasar fisika. Sebagai contoh hukum kekekalan energi, menurut hukum ini, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah. Namun anti-gravitasi membutuhkan energi yang diciptakan dari ketiadaan. Jadi jika anti-gravitasi dinyatakan ada suatu hari nanti, itu akan menjadi misteri besar. Banyak kritik mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung adanya anti-gravitasi. Meskipun kita sudah melakukan upaya untuk menjelaskannya menggunakan hal-hal seperti energi gelap, semuanya tidak memberikan bukti langsung. Hal ini telah menyebabkan perdebatan besar di kalangan ilmuwan serta mereka yang menghadiri konvensi Star Trek. Jadi meskipun teori-teori ini sangat seru dan menarik, belum ada bukti eksperimental. Meski begitu, ide anti-gravitasi terus menarik imajinasi para ilmuwan dan publik. Banyak peneliti terus melakukan eksperimen yang bisa membantu kita lebih memahami kekuatan misterius ini. Entah anti-gravitasi akan terbukti keberadaannya atau tidak, perjalanan ini tetaplah sangat menarik. Dan jika suatu hari nanti kita bisa memastikan keberadaannya, semua akan terbayar. Kemungkinan yang ada bagi kemajuan teknologi akan sangat menarik. Berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi kenyataan berkat anti-gravitasi. Pertama, perjalanan keluar angkasa. Bayangkan bisa melakukan perjalanan ke tempat terjauh di alam semesta tanpa keterbatasan bahan bakar atau sumber daya. Ini salah satu manfaat paling menarik dari teknologi anti-gravitasi. Teknologi ini memungkinkan kita menjelajahi antariksa dengan cara berbeda. Kita bisa menciptakan hal-hal seperti sistem propulsi anti-gravitasi atau medan yang berkelanjutan yang mengarah pada penemuan dan peluang baru untuk eksplorasi. Kedua, produksi energi. Kita bisa menggunakan anti-gravitasi untuk menghasilkan energi dengan cara baru dan revolusioner. Sebagai contoh, jika bisa menciptakan ruang penampung yang mampu mempertahankan kondisi anti-gravitasi, kita mungkin dapat memanfaatkan energi rotasi bumi. Itu sangat keren, bukan? Ketiga, material dan penemuan baru. Berkat anti-gravitasi, kita dapat mengembangkan material baru yang lebih ringan dan kuat dari yang ada saat ini. Hal ini bisa berdampak besar pada banyak industri, mulai dari konstruksi, transportasi, hingga dirgantara. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan antariksa dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Sebagai contoh, kita bisa membuat lift antariksa, seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Pasti seru jika bisa pergi menaiki lift kaca dibanding pesawat atau roket. Dan bagiku sendiri, anti-gravitasi akan memudahkanku untuk mengangkat tempat sampah dan kotak daur ulang setiap Senin sebelum petugas kebersihan datang. Mengeluarkan barang belanjaan dari mobil akan sangat mudah. Dan jika ingin merenovasi rumahmu agar tahan gempa bumi, mengangkut rumah untuk mengakses bagian bawahnya akan jauh lebih mudah dengan anti-gravitasi. Ini baru sebagian kecil dari banyak kemungkinan menarik yang akan muncul dengan pemahaman yang lebih baik tentang anti-gravitasi. Meskipun belum terbukti ada, selalu menarik untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Secara keseluruhan, teknologi anti-gravitasi memiliki potensi untuk mengubah dunia kita dengan cara yang drastis dan menarik. Dan meski kini masih tampak seperti kisah fiksi ilmiah, tak ada yang tahu apa yang akan kita temukan di tahun-tahun mendatang. Oke, baiklah. Sekian dulu penjelasannya.